Sobat Film, apa kabarnya? Salam jumpa lagi bersama saya, Paul Heruwibowo, di Kamera Film, Kamar Review Film. Ini adalah episode ketiga, dan di dalam episode ini kita akan berbicara tentang sebuah film pendek yang menarik. Judulnya Har. Film ini dibuat tahun 2018 dan disutradarai oleh seorang sutradara muda, yaitu Lucky Herwanayogi. Bagaimana film ini berbicara kepada kita? Dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh film ini? Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Para sobat film, tentu saja sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendetail, saya ingin memberikan informasi sedikit tentang film Har. Film ini pernah menjadi nominasi film pendek terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 2018. Film ini juga diputar di sejumlah festival film internasional seperti Busan International Short Film Festival di tahun 2019 dan 13th International Children Film Festival Bangladesh pada tahun 2020. Pada bulan September tahun ini, film ini berkompetisi di FITSE Jury Awards Indonesia 2020. Film ini merupakan bagian dari Project Change yang diinisiasi oleh Kalyana Shira Foundation dan diproduseri oleh Nia Dianata. Sedikit berbicara mengenai Project Change. Project ini memang dikhususkan bagi para sutradara muda yang ingin membuat film berdasarkan kehidupan, kultur, persoalan sehari-hari. Film ini juga menarik karena menggunakan dialog berbahasa Jawa. Para sobat film, adapun sinopsis mengenai film Har ini adalah sebagai berikut. Film Har berlatar bulan Mei 1998, tepatnya 3 hari menjelang lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Film ini menghadirkan kisah tentang seorang anak yang bernama Har, yang sedang menantikan kedatangan ibunya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Har tinggal bersama ayahnya, Prastowo, yang tidak memiliki pekerjaan. Pada saat itu, Prastowo bersama masyarakat desa sedang sibuk menyambut masuknya listrik ke desa mereka. Tak kala keadilan listrik itu disambut dengan sangat meriah oleh penduduk desa, Soeharto berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, kegembiraan yang dialami penduduk desa itu sama sekali tidak dirasakan oleh Har, karena ibunya ternyata tidak datang jua. Para sobat film, ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama-tama, saya akan berbicara mengenai karakteristik para tokoh yang terdapat di dalam film ini. Ada beberapa orang yang perannya sangat dominan di dalam film itu. Yang pertama tentu saja Har. Har adalah seorang anak kecil, ya, SD. Ia begitu naif. Ia memandang dunia sebagaimana adanya, sangat hitam putih. Ia mudah senang, tetapi mudah pula bermuram. Yang kedua, Prastowo. Prastowo adalah ayah Har. Sejak awal film, dia sudah digambarkan sebagai sosok yang sedikit introvert. Dia pendiam, mungkin punya beban berat, dan beban berat ini mungkin bisa dilihat atau diketahui karena dia ternyata tidak bekerja. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa ia begitu terikat pada masyarakat. Ini hal yang cukup menarik karena ini menggambarkan bagaimana seorang kepala keluarga harus menghadapi situasi hidup tanpa seorang istri, dan kebetulan pada saat itu ia tidak memiliki pekerjaan. Berikutnya, tokoh yang menarik adalah Bu Nuni. Bu Nuni ini adalah nenek dari Har. Har memanggilnya sebagai Simbah Putri. Nah, sosok ini berkecukupan secara ekonomi. Setidaknya kita melihat bahwa beliau memiliki televisi yang kemudian dipinjam oleh Prastowo,
untuk menguji daya tahan listrik yang masuk ke desa mereka, juga memiliki kulkas dan rumah yang cukup bagus. Namun sayangnya Bu Nuni ini adalah mertua yang suka mengatur. Ia sudah terlalu jauh melakukan intervensi pada persoalan keluarga Prastowo. Salah satunya adalah bahwa ia menghendaki supaya Prastowo dapat meminjam mobil pada saat kedatangan Asih, istrinya. Bu Nuni tidak berpikir bahwa Prastowo tidak memiliki uang untuk menyewa mobil. Namun, ia tetap saja meminta supaya Prastowo mengabulkan kehendaknya. Para penduduk, mereka harus hadir, dan tampaknya kehadiran mereka juga begitu penting. Setidaknya para penduduk ini menekankan bahwa Prastowo berusaha hidup normal di dalam kehidupan sosial, kendati dia mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya, yaitu tidak memiliki pekerjaan dan dia harus menghidupi anaknya seorang diri. Para penduduk yang dimaksud di sini adalah para petani yang sederhana. Mereka kompak dan mau bergotong royong meski ada perbedaan pendapat. Hal yang menarik adalah ketika mereka berbicara mengenai citra seorang Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Namun semuanya diselesaikan dengan sangat istimewa, yaitu mereka mengatakan lebih baik memikirkan listrik yang mau masuk ke desa mereka. Mereka tidak risau dengan berita politik, mereka juga tidak risau dengan gerakan mahasiswa yang ada di Jakarta. Dan hal yang menarik, beberapa di antara mereka itu memperhatikan nasib Prastowo. Mereka merasa prihatin karena Prastowo tidak memiliki pekerjaan, dan Asih pun, menurut informasi yang diberikan Prastowo, adalah akan menjadi seorang yang tanpa pekerjaan. Ini adalah hari terakhir yang berada di Hong Kong sebagai tenaga kerja wanita. Lalu tentu saja setelah kita bicara tentang karakteristik para tokohnya, kita dengan mudah bisa mencoba melihat bagaimana cerita ini memiliki klimaks. Har begitu senang mendengar kabar bahwa ibunya yang bekerja di Hong Kong akan pulang ke rumah. Ini menjadi persoalan pertama sebenarnya. Bahwa Har begitu senang. Dia tahu bahwa ibunya yang sudah lama tidak dia jumpai akan segera pulang. Dan sebagai seorang anak, sangat wajarlah jika Har bergembira dan sangat senang. Har menunggu hari kedatangan itu dengan sangat antusias dan gembira hati. Dia seperti mencoba menghitung hari di dalam waktu 3 hari itu. Sayangnya, antusiasme yang ditampilkan hari itu tidak muncul dalam diri Prastowo ayahnya. Prastowo tampak tidak peduli dengan kabar itu. Dia juga tidak peduli dengan pendapat yang diberikan nenek dari Har untuk meminjam mobil. Alasannya jelas, karena pada saat yang bersamaan Prastowo harus menyambut listrik yang masuk desa mereka. Maka klimaks terjadi ketika pada hari yang telah ditentukan, sang ibu ternyata tidak pulang ke rumah. Akibatnya Har merasa begitu terpukul. Apa yang dirasakan oleh Har itu berbanding terbalik dengan kegembiraan yang baru saja dialami penduduk karena listrik telah masuk ke desa mereka. Ini sangat menarik karena ternyata Har juga tidak ikut bergembira dengan entah proses reformasi itu sendiri atau proses listrik masuk desa itu sendiri. Dia merasa sedih karena ibunya ternyata belum juga datang. Ada satu hal yang menarik. Mengapa Mei 1998 dijadikan sebagai latar waktu di dalam cerita itu? Anda tahu bahwa pada saat itu kita sebagai bangsa menghadapi sebuah momen yang cukup historis dan memang memiliki implikasi lain.
yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama tentu saja kita bicara bahwa Mei 1998 dan gerakan reformasi. Ini adalah foto yang sempat terekam dan ini beredar di media internet tentu saja. Dulu mungkin sangat terbatas. Ini adalah pada saat para mahasiswa menduduki gedung MPR di Jakarta. Gerakan reformasi yang diusung mahasiswa dan elemen pro-demokrasi merupakan puncak reaksi atas kegagalan pemerintah Orde Baru yang tidak bisa mengatasi krisis moneter. Maka, sebagai bentuk protes, mereka mengajukan sejumlah agenda. Adapun beberapa agenda yang digulirkan oleh gerakan itu adalah, yang pertama adalah mengadili Soeharto dan para kroninya. Yang kedua, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, menghapuskan dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang keempat, meskipun ada beberapa hal yang lain, yaitu menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengapa Mei 1998 dijadikan latar? Mei 1998 sebagai penanda era paling baru. Pada puncaknya, gerakan reformasi memang bisa memaksa Soeharto untuk berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah berkuasa selama 32 tahun itu tidak dipandang sebagai akhir perjalanan bangsa Indonesia, melainkan sebagai era paling baru yang menjanjikan kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, Mei 1998 sebagai sebuah titik nadir. Gerakan reformasi tidak hanya ditandai oleh keberanian para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi untuk menyuarakan tuntutan rakyat, namun gerakan reformasi itu juga ditandai oleh kekacauan, kerusuhan, kekejaman, dan bahkan kebiadaban terhadap kemanusiaan. Reformasi melahirkan peristiwa traumatik yang menyakitkan pada sejumlah anak bangsa, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Kita tahu bagaimana pada saat itu kerusuhan di Jakarta mengakibatkan hilangnya harta benda, hilangnya nyawa, hilangnya tempat-tempat usaha, dan banyak lagi kekacauan yang disebabkan oleh itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah reformasi Mei 1998 itu juga dimaknai oleh rakyat yang berada di daerah perdesaan sebagai peristiwa yang bermakna bagi mereka? Karena memang di dalam situasi yang sesungguhnya, reformasi Mei 1998 itu terjadi di daerah perkotaan, di daerah pusat-pusat kota, tetapi bukan terjadi di perdesaan. Maka bagaimana tanggapan rakyat yang berada di daerah perdesaan itu? Apakah reformasi itu dianggap sebagai peristiwa yang bermakna bagi mereka? Ini kunci dari film ini. Lalu apa yang bisa kita refleksikan? Yang pertama, film ini mengajarkan kita untuk melihat makna pengharapan, kerinduan, dan kehilangan berdasarkan perspektif dunia anak. Tentu saja perspektif dunia anak ini adalah perspektif yang dialami oleh Har. Bagi Har, pengharapan itu berkaitan dengan berita baik bahwa sang ibu akan pulang. Pengharapan itu kemudian dipupuknya sebagai rasa rindu yang diekspresikannya pada bola-bola lampu bekas yang disusunnya sebagai rangkaian namanya. Har, H-A-R. Sayangnya, pengharapan itu pun pupus. Hal demikian membuat Har terpuruk dalam kesedihan yang sunyi. Yang kedua,
sobat film, dalam film ini, makna pengharapan, rasa rindu dan kehilangan yang dirasakan anak-anak seringkali tidak dapat dipahami dengan baik oleh orang dewasa. Padahal makna pengharapan, rasa rindu dan kehilangan itu sangat bersifat eksistensial. Pengharapan yang kandas itu kerap berjejak sebagai peristiwa traumatik dalam kehidupan mereka selanjutnya. Yang ketiga, dalam film ini memang digambarkan bagaimana masyarakat desa adalah masyarakat sederhana yang lebih memperhatikan nilai-nilai harmoni dalam kehidupan bersama. Karena itu mereka berupaya untuk menghindari diri dari polemik yang bersifat politis yang terjadi di kota, ya, yang berpotensi untuk meretakkan hubungan mereka. Mereka tidak mau terjatuh untuk hanya sekedar berbeda hanya karena pilihan politik. Mereka mencari isu yang lebih penting bagi kehidupan mereka. Dan di dalam film ini isu yang paling penting adalah bagaimana listrik dapat mengalir di desa mereka dan mereka bisa menikmati manfaatnya. Yang keempat, dalam film ini sebenarnya makna pengharapan digambarkan dalam 3 lapis yang berbeda. Yaitu yang pertama, peristiwa reformasi 1998 sebagai bagian dari pengharapan nasional. Yang kedua, masuknya fasilitas listrik ke desa sebagai salah satu bagian pengharapan komunitas. Dan ketiga, kedatangan ibu sebagai bagian pengharapan pribadi. Ketiga-tiganya adalah pengharapan. Adalah hal yang sungguh dirindukan mungkin. Ada hal yang sungguh dinantikan. Namun ternyata ketiga lapis pengharapan itu dimaknai secara berbeda-beda. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan ini. Yaitu adalah begini. Para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi mungkin bisa bergembira karena Soeharto berhenti dari jabatannya. Namun bagi masyarakat desa tempat Har dan Prastowo tinggal, berhentinya Soeharto tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan hadirnya listrik ke desa mereka. Hal yang menarik adalah ketika mereka mencoba listrik itu dengan mencoba menyalakan televisi. Dan pada saat bersamaan ketika listrik itu menyala dan tentu saja televisi itu menyala, Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto pada masa itu mengatakan bahwa ia berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Penduduk desa bertepuk tangan. Tapi ingat, mereka bukan bertepuk tangan karena persoalan bahwa Soeharto berhenti. Tapi mereka bertepuk tangan karena ternyata listrik sudah masuk ke desa mereka. Ini yang menarik. Nah, celakanya, baik berhentinya Soeharto maupun hadirnya listrik ke desa itu sama sekali tidak membuat anak kecil yang bernama Har itu gembira. Karena apa? Karena baginya yang dibutuhkan hanyalah kedatangan sang ibu. Sang ibu yang dirindukannya. Sang ibu yang diharapkannya, yang dinantikannya. Yang kelima, dalam film ini, kalau kita benar-benar mau jeli atau mau membaca secara cermat lebih dalam lagi, ketidakhadiran sang ibu di tengah momen bahagia yang dirayakan secara nasional dan secara lokal itu ya, sebenarnya dapat dibaca sebagai simbol dari hal yang rumpang dalam peristiwa reformasi Mei 1998. Di balik kegembiraan dan rasa syukur, di balik gegap gempita, euforia, ternyata ada hal pedih dan trauma yang tertoreh secara eksistensial. Film ini, para sobat film, seolah menawarkan pertanyaan. Apakah yang sebenarnya kita rayakan dari peristiwa reformasi Mei 1998 itu? Kegembiraan? Kepedihan? Baik, sobat film, terima kasih sudah mengikuti pembicaraan dalam kamera film episode kali ini. Semoga review singkat ini bermanfaat bagi sobat film. Terus dukung dunia perfilman,
Rayakan perbedaan dan keragaman yang ditawarkan di dalam setiap film dengan hati terbuka dan gembira. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak.